Halo teman-teman pemancing setia, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya kita mengupas tuntas rahasia alam bawah air. Saya, pakar dan teman mancing kalian, siap membongkar prediksi kleva ikan yang paling ditunggu-tunggu untuk tanggal 30 Desember 2025. Hari ini, banyak dari kita mungkin sudah bersiap menyambut pergantian tahun. Tapi jangan salah, justru di penghujung tahun ini, alam punya kejutan manis untuk para angler sejati. Kenapa saya bilang begitu? Karena di tengah musim hujan yang kadang bikin galau, justru ada beberapa kondisi istimewa yang akan membuat hari ini menjadi hari yang cukup menjanjikan untuk turun ke spot favorit. Penasaran ada ikan apa saja yang lagi lapar dan bagaimana trik menaklukkannya? Mari kita selami bersama. Mari kita mulai dengan target utama kita hari ini, teman-teman. Saya sudah pilih 4 jenis ikan yang paling berpotensi menggila di tanggal 30 Desember 2025 ini, berdasarkan data yang saya kumpulkan dari lapangan dan BMKG. 1. Ikan nila, air tawar. Nila, si ikan sejuta umat, akan sangat aktif hari ini, teman-teman. Dengan suhu air yang cenderung hangat di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dan air yang sedikit keruh karena hujan, nila akan bergerak mencari makan di area dangkal. Di mana mencari? Cari nila di spot dengan banyak vegetasi air seperti eceng gondok atau pinggir rawa yang tergenang. Jangan lupakan pertemuan arus sungai kecil di danau, karena di sana banyak plankton dan serangga yang terbawa arus, menjadi santapan favorit nila. Umpan dan teknik. Untuk nila, teknik pancing pelampung atau pancing dasar sederhana adalah juaranya. Gunakan umpan lumut sawah yang hijau segar, atau coba racikan pelet yang sudah dicampur esens amis. Menurut pengalaman saya, umpan yang sedikit amis akan lebih menarik perhatian nila di air keruh. 2. Ikan gabus, air tawar. Selanjutnya, si predator sejati, ikan gabus. Di musim hujan seperti ini, gabus sangat suka bersembunyi di air-air dangkal yang baru tergenang atau di tepi-tepi sungai yang meluap. Di mana mencari? Fokuskan pencarian di parit-parit sawah yang tergenang, semak-semak yang terendam, atau di bawah pohon-pohon rindang yang rantingnya masuk ke air. Mereka mencari mangsa yang terperangkap atau berlindung dari arus deras. Umpan dan teknik. Teknik casting dengan froggy, umpan katak tiruan, atau soft frog adalah pilihan terbaik. Atau, jika suka sensasi strike yang lebih jujur, gunakan umpan hidup seperti katak kecil atau ikan cere. Lemparkan dekat vegetasi, biarkan sebentar, lalu retrieve perlahan. Gabus paling suka menyambar umpan yang bergerak lambat di dekat sarangnya. 3. Ikan kakap putih, barramundi, air payau muara. Untuk kalian para pemburu sensasi di air payau, kakap putih atau barramundi siap menantang. Di penghujung Desember yang diguyur hujan, air muara akan cenderung keruh dan kadar garamnya sedikit berkurang. Ini kondisi ideal bagi barramundi untuk berburu. Di mana mencari? Fokus di muara-muara sungai, di sekitar struktur seperti tiang jembatan, akar bakau, atau dermaga. Mereka akan menunggu mangsa yang terbawa arus dari sungai. Pagi atau sore hari adalah waktu terbaik mereka berburu. Umpan dan teknik. Teknik casting dengan minnow atau soft lure berbentuk udang ikan kecil sangat efektif. Pilih warna umpan yang mencolok atau berpendar jika air sangat keruh. Umpan udang hidup juga menjadi favorit. Lemparkan ke arah struktur, lalu biarkan tenggelam dan retrieve perlahan. 4. Ikan tenggiri, laut pesisir. Dan untuk para angler laut, ikan tenggiri tetap menjadi primadona meskipun ini musim hujan. Menurut laporan, musim angin barat masih sering terjadi, namun ada celah di mana tenggiri aktif berburu. Di mana mencari? Tenggiri biasanya ditemukan di sekitar rumpon, gusung karang, atau di perairan pesisir yang tidak terlalu dalam, sekitar 5 hingga 15 meter. Mereka mengikuti gerombolan ikan-ikan kecil. Umpan dan teknik. Teknik trolling atau casting dengan jig metal adalah andalan. Gunakan umpan tiruan berwarna cerah yang menyerupai ikan-ikan kecil, seperti selar atau tembang. Atau, kalau memungkinkan, umpan hidup seperti ikan kembung juga sangat jitu. Perhatikan kondisi angin. Jika angin tidak terlalu kencang dan ombak bersahabat, tenggiri akan keluar berburu. Analisis kondisi, theoretical basis. Cuaca. Teman-teman, cuaca hari ini, 30 Desember 2025, memang khas musim penghujan di Indonesia.
Hampir seluruh wilayah diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, dari ringan hingga sedang, bahkan berpotensi disertai petir di beberapa daerah. Suhu udara relatif stabil di kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Angin akan bertiup dari utara hingga timur di wilayah utara, dan barat daya hingga barat laut di wilayah selatan dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Perubahan tekanan atmosfer yang fluktuatif akibat awan hujan bisa membuat ikan sedikit malas bergerak. Namun, hujan juga membawa berkah, yaitu oksigenasi air yang lebih baik, terutama di perairan tawar dan payau. Ini bisa memicu ikan untuk lebih aktif mencari makan setelah hujan reda. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia secara umum masih dalam kisaran hangat, sekitar 24 hingga 30 derajat Celcius, dan bahkan bisa lebih tinggi di beberapa spot. Di danau-danau besar seperti Danau Toba, suhu bisa sedikit lebih sejuk, sekitar 15 hingga 25 derajat Celcius. Suhu air yang hangat ini sangat mendukung metabolisme ikan tropis. Mereka tetap aktif dan membutuhkan asupan makanan yang cukup. Namun, perlu diingat, jika air terlalu keruh dan dingin karena hujan terus-menerus, ikan bisa turun ke dasar atau mencari area yang lebih hangat dan stabil. Fase bulan. Nah, ini dia bagian yang sering jadi perdebatan seru di kalangan pemancing. Pada tanggal 30 Desember 2025 ini, kita berada di fase bulan kuartal pertama yang bergerak menuju bulan cembung awal. Artinya, bulan sedang perlahan-lahan membesar setelah bulan baru, dan cahaya bulan akan semakin terlihat. Menurut banyak kepercayaan pemancing, fase kuartal pertama hingga cembung awal ini sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ikan. Gravitasi bulan yang mulai menarik air laut lebih kuat bisa memicu arus dan pasang surut yang lebih aktif, yang pada gilirannya membuat ikan predator lebih giat berburu. Jadi, jangan ragu untuk beraksi di fase ini, teman-teman. Aktivitas ikan. Secara umum, aktivitas ikan pada 30 Desember 2025 ini diprediksi berada pada level sedang hingga cukup baik. Musim hujan membuat beberapa ikan air tawar seperti nila dan gabus lebih agresif karena ketersediaan makanan yang melimpah dan oksigenasi air yang baik. Sementara itu, untuk ikan laut, meskipun ada potensi gelombang tinggi di beberapa area pesisir karena angin, ikan-ikan predator besar seperti kakap putih dan tenggiri masih bisa memberikan perlawanan yang sengit, terutama di spot-spot yang terlindungi atau saat jeda hujan. Kuncinya adalah fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lapangan. Jangan menyerah jika hujan datang, justru itu bisa jadi pertanda baik. Gunakan umpan yang berbau amis atau memiliki visual mencolok di air keruh. Penilaian klef ikan. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan cuaca hujan yang intensitasnya bervariasi, suhu air yang hangat, dan fase bulan yang mulai mendukung, saya berikan penilaian. Kleva akan cukup menjanjikan hari ini. Jangan berharap jor masal di semua tempat, tapi dengan taktik yang tepat dan kesabaran, kamu pasti bisa merasakan sensasi strike yang luar biasa. Itu dia prediksi kleva kita untuk 30 Desember 2025, teman-teman. Ingat, mancing itu bukan cuma soal hasil, tapi juga proses, kesabaran, dan kebersamaan dengan alam. Jadi, siapkan perlengkapan terbaikmu, jaga keselamatan, dan nikmati setiap momen di tepi air. Saya doakan, niat hati memancing, banyak ikan yang tertangkap. Niat hati mengukir, banyak cerita yang terukir. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe biar tidak ketinggalan prediksi seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Kalian kemarin mancing dapat apa? Atau punya trik jitu di musim hujan ini? Ceritakan pengalaman kalian. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, salam strike.